Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Pada pagi hari ini, di awal pekan kita akan menjalani berbagai aktivitas kita. Dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 17. Dalam bahasa Batak Angkole dikatakan, harana nada aso manghumi portibion umbain na ditongos ni de bata anak na itu tanaon, tapi aso gabe si palua ni portibi ondo. Dalam bahasa Indonesia, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita kembali kepada perjanjian lama, dosa manusia yang besar dan berat itu menjadikan hukuman kepada manusia. Ketika manusia mengambil buah pohon yang di Taman Eden, kemudian Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden itu, sehingga menjadi terpisah daripada apa yang sudah disiapkan Allah, yaitu sebuah tempat yang penuh dengan sukacita, penuh dengan berbagai kebutuhan-kebutuhan manusia. Manusia harus menjadi berjerih payah untuk mencari makan dan hidup di dalam mengelola tanah. Kemudian di dalam Kejadian 6, manusia juga menjadi jatuh ke dalam dosa, yaitu melalui perbuatan-perbuatan manusia yang begitu berat, yang menjadikan manusia masuk di dalam hukuman Allah, yaitu air bah. Sesungguhnya Allah ingin memusnahkan manusia, namun Ia mengingat akan kasih karunia-Nya. Kemudian Dia menyelamatkan Nuh dan keluarganya di dalam bahtera yang besar yang dibangun oleh Nuh, yang disuruh oleh Allah, sehingga manusia menjadi bertumbuh lagi daripada keturunan Nuh tersebut. Dan ketika sudah menjadi selamat daripada berbagai tantangan dan juga berbagai bencana yang terjadi, manusia kembali masuk ke dalam dosa, yaitu banyak dosa yang diperbuat oleh manusia, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Manusia cenderung untuk menyakiti hati Allah daripada menyenangkan hati Allah. Oleh karena itu, ketika di dalam perjanjian lama berbagai hal dilakukan oleh manusia agar beroleh keselamatan, dan manusia itu hendaknya adalah dihukum oleh karena perbuatan dan tindakannya yang kurang berkenan. Namun Allah di dalam hidup, di dalam kasih-Nya, oleh karena kebaikannya, oleh karena anugerah-Nya, manusia diberikan keselamatan, diberikan kebebasan, yaitu melalui mengirim anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak menjadi binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kedatangan Allah bukanlah untuk menjadi memusnahkan manusia sebagaimana yang terjadi di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Namun kedatangan Yesus Kristus adalah sebagai pembebas, memperdamaikan antara Allah yang kudus dengan manusia yang penuh dengan dosa tersebut. Pada firman Tuhan dikatakan, melainkan untuk menyelamatkan manusia itu oleh Dia. Artinya, ketika manusia berupaya dalam keselamatannya diri sendiri, maka dia terjebak untuk berbuat dosa dan tidak bisa lepas daripada perbuatan dosa itu. Oleh karena itu, oleh karena kebaikan Allah, Dia mengutus anaknya agar manusia menjadi terlepas daripada hukuman dosa dan maut, sehingga manusia menjadi hidup di dalam kasih karunia dan anugerah. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, perbuatan Allah itu bukanlah untuk menghukum manusia, karena Allah sudah berjanji tidak akan memusnahkan manusia, tidak akan ada lagi air bah oleh karena perbuatan dosa manusia, namun Dia hidup di dalam kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, kehadiran Allah adalah untuk memperdamaikan, untuk menjadi menebus orang-orang yang percaya kepadanya. Artinya, tawaran keselamatan sudah dinyatakan oleh Yesus Kristus, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya menjadi beroleh hidup yang kekal. Firman ini dengan tegas mengatakan,
kedatangan Yesus bukan untuk menghakimi dunia, melainkan menyelamatkan dunia. Artinya, penghakiman terhadap dunia sudah menjadi kewajiban bagi orang yang menjadi hidup di dalam dosa, namun menjadi sebuah anugerah di dalam Yesus Kristus yang akan menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Melalui firman ini kita mau diajak untuk memahami bahwa saat ini adalah masa anugerah keselamatan yang sudah dinyatakan oleh Allah. Banyak dosa, banyak kekurangan, banyak keterbatasan kita. Namun Allah hidup di dalam anugerahnya untuk menyelamatkan dan memberikan kebebasan bagi setiap orang yang berkenan kepadanya. Dengan kehadiran Allah, dengan perbuatan Allah yang begitu besar, maka keselamatan itu akan menjadi milik manusia dan manusia akan hidup di dalam anugerah keselamatan itu. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita hidupi, mari kita imani keselamatan yang sudah dinyatakan oleh Allah, dan kita hidup untuk menjadi mengimani keselamatan yang dinyatakan melalui Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Sehingga kita adalah orang yang dibenarkan, yang dibebaskan di dalam berbagai kesalahan dan kekurangan kita. Kita hidup dalam anugerah kasih setia Allah yang menjadikan kita menjadi orang yang ditebus dan diselamatkan. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, mari manfaatkan keselamatan yang dinyatakan oleh Yesus, bahwa kehadirannya bukan untuk menghakimi, namun adalah untuk menyelamatkan. Biar keselamatan yang dinyatakannya menjadi milik kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mau mengatakan dalam hidup kami bahwa kehadiran Yesus bukanlah untuk menghukum, bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyatakan keselamatan. Melalui keselamatan yang dinyatakan oleh Tuhan, kami menjadi beroleh keselamatan itu dan hidup di dalam kasih anugerah-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi bagian hidup kami, dan kami hidup di dalam apa yang sudah Engkau nyatakan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu berakar berbuah dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati.